Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar appraisal ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke, untuk kali ini kita akan belajar untuk penilaian metode biaya ya. Oke. Kalau di metode biaya ini antara harga tanah dengan bangunan itu dipisahkan gitu ya. Tanahnya itu dinilai dengan harga pasar dan bangunannya dinilai sendiri gitu ya. Nah, metodenya bagaimana? Ada 3 metode ya. Nanti akan dijelaskan satu-satu. Jadi di sini bangunannya nanti akan dinilai, menghitungnya itu ada menghitung penyusutan, ada menghitung, tapi penyusutan, metode penyusutannya berbeda dengan metode yang diakui oleh akuntansi ya. Banyak metode penyusutan, tapi kalau di properti ini, appraisal ini, kita akan belajar metode penyusutan yang lain. Oke. Kalau untuk menghitung nilai properti itu sama dengan nilai tanah ditambah nilai tanahnya tadi terpisah ya, harganya disesuaikan dengan harga pasar, ditambah dengan biaya reproduksi baru dikurangi penyusutan. Oke. Itu untuk nilai propertinya. Oke, kalau langkah-langkahnya, langkah-langkah yang diperlukan untuk menghitung metode biaya ini, menghitung nilai tanah dengan harga perbandingan dengan pasar ya. Kalau kita lihat misalkan kita mau menilai properti di perumahan A, ya berarti kita lihat harga tanah di perumahan A sekitar itu, di sekitar perumahan. Misalkan perumahan A, rumahnya blok N misalkan nomor 12. Oke, kita cari harga pasar tanah di sekitar perumahan A itu, gitu ya. Jadi itu akan menjadi nilai tanahnya sesuai dengan metode harga pasar. Yang selanjutnya adalah hitung biaya realisasi baru dari bangunan dan prasarana. Yang selanjutnya hitung semua penyusutan oleh semua penyebabnya, baik fisik, fungsional, dan ekonomis. Yang selanjutnya langkahnya adalah kurangi biaya realisasi baru dengan besarnya penyusutan yang akan diperoleh dari nilai pasar bangunan. Yang selanjutnya nilai pasar tanah diambil nilai pasar bangunan sama dengan nilai properti dengan metode pendekatan biaya. Oke, itu langkah-langkahnya ya untuk menggunakan metode pendekatan biaya. Oke, kalau cara menghitung biaya penggantian baru bagaimana? Ada 4 macam metode ya. Pertama adalah survei kuantitas. Kalau dalam metode survei kuantitas itu harus kita cari informasi tentang biaya langsungnya. Biaya langsung antara lain ya dari biaya persiapan lahan, biaya material, biaya tenaga kerja gitu ya. Itu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan properti tersebut. Selanjutnya adalah mencari data biaya tidak langsungnya. Biaya tidak langsung untuk membangun properti tersebut di antara lain ada biaya perizinan, asuransi, dan lain sebagainya ya. Terus biaya selanjutnya adalah biaya satuan yang digunakan, misalkan upah borongan gitu ya, biaya bahan dan lain sebagainya. Itu untuk metode biaya survei kuantitas. Yang selanjutnya adalah metode unit terpasang. Kalau di metode unit terpasang ini kita wajib menghitung estimasi biaya bangunan itu atau konstruksi berdasarkan harga satuan unit yang terpasang. Ya, unit apa saja yang ada di properti itu, kita cari harga satuan unitnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah metode meter persegi. Kalau dalam metode meter persegi ini kita wajib mencari tahu menghitung estimasi biaya pembangunan dengan memperhatikan harga kontrak atau biaya pembangunan dari properti pembanding yang sebanding dan sejenis yang baru selesai dibangun dalam jangka waktu paling lama 1 tahun, cut off-nya 1 tahun ya. Oke, selanjutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap data properti pembanding yang sebanding dan sejenis. Dalam hal terdapat perbedaan data secara signifikan antara objek penilaian dan properti pembanding yang sebanding dan sejenis yang dapat mempengaruhi nilai. Yang selanjutnya melakukan penyesuaian estimasi biaya pembangunan terhadap kecenderungan perubahan biaya pembangunan dan pada tanggal kontrak atau tanggal konstruksi sampai dengan tanggal penilaian atau cut off-nya itu.
Yang selanjutnya adalah menghitung estimasi biaya pembangunan yang dapat diambil dari biaya pembangunan properti pembanding yang sebanding dan sejenis atau biaya pembangunan properti yang baru selesai dibangun dalam jangka waktu 1 tahun ya, cut off-nya. Dalam hal biaya pembangunan pada tanggal kontrak atau tanggal konstruksi tidak diketahui sepanjang memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Properti pembanding yang sebanding dan sejenis memenuhi prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik atau HBU kemarin. Properti pembanding yang sebanding dan sejenis dalam kondisi pasar yang stabil. Dan nilai lokasi dari properti pembanding yang sebanding dan sejenis dapat diketahui. Oke, itu untuk metode dari metode yang kedua. Selanjutnya metode yang ketiga adalah metode indeks biaya. Kalau menggunakan metode indeks biaya itu properti wajib mengalihkan biaya pembangunan properti pembanding yang sebanding dan sejenis dengan indeks biaya tertentu untuk menghasilkan estimasi biaya pembangunan objek penilaian. Oke, itu metode-metode yang bisa digunakan untuk menghitung estimasi atau biaya penggantian baru gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau menilai properti, kalau menurut penelitian boleh ya, kalian cari metode yang kemungkinan datanya paling mudah didapat gitu ya. Ya mungkin dengan metode unit terpasang itu ya lebih simple kalau misalkan buat data penilaian untuk yang skripsi gitu ya. Oke, itu untuk menghitung biayanya. Sekarang menghitung penyusutannya ya. Kan tadi rumusnya apa? Nilai tanah ditambah biaya reproduksi baru dikurangi penyusutan, dan kita harus menghitung penyusutan. Penyusutannya di sini saya bilang tadi tidak sama dengan metode-metode yang ada yang diterima akuntansi berterima umum ya, prinsip akuntansi berterima umum. Tapi di sini kita mengacu ke properti ya. Oke. Tapi asumsinya sama, kalau penyusutan itu ya pengurangan nilai dari biaya pembuatan baru gitu. Metodenya apa ya? Di sini ada 3 metode ya. Kalau di akuntansi banyak, yang paling mudah kalau di akuntansi garis lurus ya. Oke, kalau di sini ada metode ekstraksi pasar. Oke, metode ekstraksi pasar hanya dapat digunakan jika ada syaratnya ya. Harga jual properti pembanding yang berasal dari asosiasi penilai tersedia. Oke. Yang kedua, properti pembanding yang digunakan wajib memiliki kriteria sebanding dan sejenis. Oke, itu kita harus cari properti pembandingnya ya, karena ekstraksi pasar. Yang ketiga, perhitungan nilai tanah atau biaya reproduksi baru atau biaya penggantian baru itu atas properti pembanding dapat dilakukan dengan akurat. Oke, itu untuk syarat dari metode ekstraksi pasar. Oke, kalau prosedurnya bagaimana? Pertama, memperoleh data transaksi atau penawaran properti pembanding dari asosiasi penilai. Oke, kalau dilihat-lihat kayaknya kalian harus banyak melobi nih kalau mau pakai metode ekstraksi pasar dalam penghitungan penyusutannya ya. Yang kedua, melakukan penyesuaian data transaksi atau penawaran properti pembanding. Kayak kemarin ya, karena pasar harus disesuaikan. Yang ketiga, menghitung nilai properti pembanding yang telah disusutkan. Untuk properti yang terdiri atas tanah dan bangunan serta prasarana lain dilakukan dengan cara mengurangkan data transaksi atau penawaran properti pembanding dengan nilai tanah properti pembanding. Oke, yang selanjutnya menghitung biaya reproduksi baru atau biaya penggantian baru itu dari properti pembanding. Jadi selain kita menghitung dari properti yang akan kita nilai, juga kita harus menghitung properti pembandingnya. Yang kelima, menghitung penyusutan dengan cara menggunakan biaya produksi baru atas properti pembanding dengan nilai properti pembanding yang telah disusutkan. Yang keenam, mengkonversikan penyusutan dalam bentuk persentase dengan cara membagikan penyusutan dengan biaya produksi baru atas properti pembanding. Jadi ngitungnya itu yang ngitung untuk properti yang kita nilai dan juga properti pembandingnya, nanti kita bandingkan gitu ya. Jadi data yang harus kita cari itu cukup banyak. Oke. Selanjutnya adalah metode umur ekonomis.
Oke, kalau menggunakan metode umur ekonomis ini, penilai properti wajib memperoleh data yang harus dicari gitu ya. Satu, umur aktual properti. Cara mencari umur aktual properti itu bagaimana? Yaitu menghitung jumlah tahun sejak properti selesai didirikan atau dibuat sampai dengan tanggal penilaian. Yang kedua adalah umur efektif. Umur efektif itu bagaimana? Caranya adalah penyisian terhadap umur aktual berdasarkan kondisi dan kegunaan properti atau sisa umur ekonomis properti, dengan cara melakukan estimasi terhadap sisa umur yang masih tersisa sebelum properti tidak dapat digunakan atau dioperasionalkan secara ekonomis. Yang ketiga adalah umur ekonomis atau umur manfaatnya ya. Bagaimana cara menghitung umur ekonomisnya ini? Yaitu menghitung jumlah tahun sejak properti didirikan atau dibuat sampai dengan estimasi waktu properti tidak dapat digunakan atau dioperasionalkan secara ekonomis. Kayak itu adalah 3 data yang harus dibuat atau dicari ketika kita mau menggunakan metode umur ekonomis. Apa saja tadi? Umur aktual, umur efektifnya, dan juga umur ekonomisnya. Oke, kalau prosedurnya bagaimana? Prosedurnya adalah menentukan umur ekonomis dan umur efektif objek penilaian. Jadi hanya objek penilaiannya saja ya. Yang selanjutnya adalah menentukan penyusutan dalam bentuk persentase dengan cara membagi umur efektif dengan umur ekonomis objek penilaian. Oke, jadi itu kelihatan lebih simpel daripada ekspektasi pasar tadi ya. Karena kalau pasar itu selain menghitung propertinya juga menghitung properti pembandingnya. Kalau ini kan metode umur ekonomis ini kan hanya menghitung dari properti itu saja gitu ya. Jadi lebih simpel. Yang selanjutnya adalah metode breakdown. Oke, kalau metode breakdown itu penyusutan dibagikan dalam 3 kelompok. Pertama adalah kerusakan fisik. Kalau kerusakan fisik contohnya apa? Ya lapuk, ya rusak fisiknya lah. Kan bisa dilihat ya, fisik kan bisa dilihat gitu. Lalu prosedur penyusutannya bagaimana? Dihitungnya gitu ya. Oke, pertama adalah kemunduran fisik yang tidak dapat diperbaiki atau diperbarui sama saja sebenarnya ya. Didasarkan pada faktor umur, dihitung dengan cara membagi umur efektif dengan umur ekonomis. Yang selanjutnya adalah kemunduran fisik yang dapat diperbaiki. Kalau tadi tidak dapat diperbaiki, kalau sekarang dapat diperbaiki. Didasarkan pada faktor kondisi terlihat, dihitung dengan cara memperkirakan besaran biaya perbaikan yang diperlukan. Jadi kita harus memperkirakan berapa besaran biaya yang perlu yang akan dikeluarkan kalau kita mau menghitung kemunduran fisik yang dapat diperbarui gitu ya. Rumusnya untuk penyusutan fisik ini, umur efektif dibagi umur manfaat kali 100%. Oke, selanjutnya keusangan fungsional. Contohnya sih apa keusangan fungsional itu? Ya, ada perencanaan yang kurang baik, ketidakseimbangan yang berhubungan dengan ukuran, model, bentuk, umur, dan lainnya. Itu keusangan fungsional, fungsinya gitu ya. Oke, kalau ini bisa penyusutan perhitungan penyusutan fungsional ini, akibat keusangan fungsional ini dilakukan dengan cara menghitung estimasi besarnya biaya yang diperlukan untuk membuat objek penilaian berfungsi dengan optimal atau memperkirakan inefisiensi operasionalnya. Jadi kalau tadinya ada salah perencanaan, biar jadi berfungsi lagi itu perlu biaya berapa gitu ya. Itu sebenarnya begitu. Rumusnya adalah persentase kemunduran fungsional kali 100% dikurangi persentase penyusutan fisik. Oke, itu untuk metode yang kedua. Sekarang metode yang ketiga adalah keusangan ekonomis. Keusangan ekonomis itu apa? Contohnya itu perubahan sosial, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang membatasi peruntukan dan lain-lain. Jadi kalau tadinya bisa digunakan
untuk sesuatu ekonomis yang lebih tinggi, tapi karena ada peraturan jadi itu tidak bisa digunakan gitu. Itu adanya keusangan ekonomis. Perhitungan penyusutan akibat keusangan ekonomis dilakukan dengan memperhatikan hal-hal antara lain ya. Dalam hal objek penilaian dapat diperjualbelikan, maka dihitung dari besarnya nilai perbandingan harga penjualan pada saat sebelum terjadinya keusangan ekonomis dengan pada saat terjadinya keusangan ekonomis, dibandingkan ya sebelum dan sesudahnya. Oke, selanjutnya adalah dalam hal objek penilaian merupakan properti komersial, maka dihitung dari besarnya penurunan pendapatan objek penilaian dengan memperhatikan penyebab penurunan pendapatan tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah dalam hal objek penilaian merupakan properti industri, maka dihitung dari besarnya penurunan produksi objek penilaian dengan memperhatikan penyebab penurunan produksi tersebut. Oke, jadi keusangan ekonomi itu bisa dihitung dengan rumus persentase keusangan ekonomi kali 100% dikurangi persentase penyusutan fisik. Oke, itu untuk metode pendekatan biaya. Contohnya dari jurnal ini ya, misal kita mau pakai pendekatan yang satuan unit, misalkan untuk biaya penggantian barunya. Oke, kita cari informasi untuk biaya tidak langsungnya berapa nanti. 1 rupiah per meter persegi. Misalkan kita ngitung berapa biaya tidak langsungnya per meter perseginya, begitu. Juga pondasi juga nanti dihitung per meter persegi berapa biayanya gitu ya. Struktur lantai, dinding, rangka dan penutup atapnya gitu ya, termasuk plafonnya gitu, dan juga rangka plus penutup atapnya, berapa kusen pintu gitu juga ya. Nanti dilihat berapa harganya per meter persegi, kita cari data-data itu. Nah, selain itu juga ada kamar mandi, instalasi lain gitu ya, kita hitung harganya per meter persegi. Nah, nanti kan diketahui jumlahnya. Misalnya ini data misalkan untuk pondasi itu 270.868 per meter persegi dan seterusnya. Misalkan di jumlah, nanti jumlahnya sekitar 5.504.086 per meter persegi. Itu untuk rencana anggaran biayanya. Setelah kita teliti gitu ya, kita prediksi berapa harganya. Prediksinya juga kita harus cari tahu informasi di pasarnya gitu ya. Nah, jadi untuk menghitung biaya penggantian barunya itu kan luas tanahnya berapa? Tadi kan per meter persegi ya. Luas tanahnya berapa? Baik, kalau satu lantai maupun dua lantai kan ada luas tanahnya berapa. Misal kita kasih luas tanahnya 220 misal ya. Itu dikalikan 220 kali tadi jumlahnya anggarannya, rencana anggaran biayanya ya, 5.504.086 rupiah. Jadi ketemunya 1.210.898.920 rupiah. Nah, sekarang setelah menghitung biaya penggantian baru, kita melakukan penyusutan fisiknya. Oke, cari yang termudah saja. Misalkan kita pakai yang metode bikin prosentasenya. Jadi umur ekonomis, umur efektif, terus begitu ya. Umur ekonomis, umur efektif kita. Nah, kita misalkan diketahui itu bangunan baru 4 tahun dibikinnya. Misalkan umur misalkan di sini penyusutannya itu 10% gitu. Jadi tadi 1.210.000.000 dan sekian itu dikalikan 10%-nya itu untuk biaya penyusutan fisiknya. Itu jadi penyusutan fisiknya adalah 121.089.892 rupiah ya. Lah, kemudian kan rumusnya tadi dari biaya penggantian baru dikurangi dengan penyusutan, ya kan? Dikurangi dengan penyusutan ketemunya berapa?
Ya 1 miliar di sini 1.089.809.028. Kalau mau menghitung per meter persegi berarti dibagi 220 meter persegi tadi luas lantainya ya. Jadi ketemunya di sini 4.953.677 itu. Nah, di sini jadi diketahui bahwa estimasi bangunan itu yang tadinya 1.200.000.000, jadi ketemunya adalah estimasi bangunannya adalah 1.089.809.028 rupiah dengan luas bangunannya tadi 220 meter. Dan kalau bangunan per meternya tadi berapa dibagi dengan 220 adalah 4.953.677. Lah, penyusulan 10% itu karena tadi informasinya bangunan baru dipakai 4 tahun dan juga penyusutannya itu 10% sebagai pengurangan nilai pada biaya penggantian baru. Oke, itu untuk contoh penghitungannya gitu ya. Oke, mungkin tambahan dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah dunia akhirat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.